Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ing subuh punika kita saged makempal sesarengan teng papan ingkang mugi-mugi kalebet papan ingkang paling ditresnani Gusti Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajidiha. Tempat di muka bumi ini yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Mugi-mugi masjid kita ini, Masjid At-Tahkim, masuk kategori masjid ingkang ditresnani Gusti Allah. Bapak Ibu, kita majengaken belajar dari kisah dan sejarah besar umat Islam. Dan terus kalau kita bicara umat Islam, mulainya saking Nabi sinten Bapak Ibu? Nabi Adam alaihi salam. Berarti Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, itu semuanya termasuk umat Islam. Jadi dari segi akidah nih Bapak Ibu, semua Nabi itu akidahnya sama, dinul Islam. Makanya ada zikir pagi, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, bulan sebelumnya ya Bapak Ibu kita belajar kisah Nabi Daud. Berarti setelah Nabi Daud kita belajar kisah Nabi Daud Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu napa niku Nabi Daud? Putra kandung Nabi Daud alaihi salam. Makanya Sulaiman bin Daud. Sulaiman bin Daud niki berapa kali nama Sulaiman ini Bapak Ibu disebut dalam Al-Qur'an? Berapa kali? Berkali-kali, berkali-kali itu pinten. Kalau Nabi Daud 16 kali, kalau Nabi Sulaiman pinten? Sejumlah rakaat salat wajib sehari semalam 17 kali. Paling banyak teng surat nopo? Al-Baqarah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anbiya, Saba, Shad, napa surat sanesipun? Al-Baqarah 2 kali. An-Nisa sekali, Al-An'am sekali, Saba sekali, Shad 2 kali, Al-Anbiya 3 kali. Paling kathah teng surat napa? An-Naml. Surat ke-27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali nama beliau disebut di surat An-Naml. Napa niku surat An-Naml Bapak Ibu? Semut nggih. Jadi ternyata malah paling banyak di surat tentang semut. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang itu seringkali karena memuliakan Allah. Betul Ibu Pak nggih. Memuliakan makhluknya yang nopo? Yang kecil. Jadi penguasa hebat itu kalau adil kepada yang kecil. Maka raja paling besar di dunia
penguasa paling top di dunia yang pernah ada. Salah satunya yang gini surat apa niki Nabi Sulaiman alaihissalam paling banyak disebut di surat An-Naml untuk menggambarkan bahwa orang hebat, orang top markotop itu yang bisa mengayomi rakyat kecil, bahkan sekecil semut. Nah ini baru hebat. Kalau ada orang pejabat lah atau siapapun kok sama rakyat kecil tidak bisa ngayomi, niku sok hebat, bukan orang hebat. Maka Sulaiman alaihissalam Allah Ta'ala sebut paling banyak di surat An-Naml, menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman sebagai raja di raja luar biasa, penguasa dunia, dan tetap baik dengan makhluk kecil seperti semut. Nah itu baru topnya penguasa. Siapakah Sulaiman alaihissalam ini Bapak Ibu? Mari kita lihat nih kitabipun sinten niki? Kitabnya Prof. Yunhar Ilyas. Saya tuh belinya nggih teng toko celak mriki niki napa? Toko pundi niki? Mboten niki Suara Muhammadiyah ketinggal niki. Tulisanipun Prof. Yunhar Ilyas nggih. Kisah tentang kisah para rasul berdasarkan tafsir Al-Qur'an tematis. Jadi Prof. Yunhar Ilyas mengumpulkan kisah para nabi berdasarkan apa yang disebut dalam Al-Quran, baru mencari sumber-sumber tambahan lainnya. Sulaiman alaihissalam ini Bapak Ibu adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Berarti kalau diurut ke atas berarti Sulaiman bin Daud bin Ishar bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nakhsun bin Uwainadab bin Aram bin Hashrun bin Faras bin Yahuda bin Yakub. Nah, ini keturunan Nabi Yakub dari jalur Yahuda bin Yakub. Yahuda ini berarti saudaranipun Nabi Yusuf. Jadi ini luar biasanya Nabi Yakub, karena anak-anaknya melahirkan nabi. Apalagi Nabi Ibrahim, tidak ada nabi kecuali keturunan beliau. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam Bapak Ibu sekalian itu seorang hamba yang soleh, hamba yang ilmu dan kekuasaannya tidak ada tandingannya. Tidak ada kerajaan di muka bumi ini yang lebih besar, lebih kuat daripada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi setelah wafatnya Nabi Daud, singgasana kerajaan diwarisi oleh Sulaiman alaihissalam. Pertanyaannya, Nabi Daud niku putranya hanya Nabi Sulaiman apa mboten? Banyak. Pokoknya riwayatnya itu jumlah anaknya enggak hanya satu. Tetapi mengapa Sulaiman yang terpilih? Karena Bapak Ibu semenjak kecil, semenjak remaja sudah tampak kelebihan-kelebihannya. Belum jadi raja sudah tampak keunggulannya. Suatu kali Bapak Ibu sekalian datang kepada Nabi Daud sebagai raja dan nabi sekumpulan manusia. Ada 2 orang. Mereka ini punya kambing, punya ghanam. Ghanam itu bisa kambing, kalau kita istilahipun kambing Jawa kali kambing napa? Ingkang biri-biri niku namanya pun apa? Boten yang Jawa kan kibas, yang biri-biri napa? Gembel, namanya pun gembel ya Pak nggih. Mriki nggih. Kalau di bahasa Indonesia kan domba nggih. Domba utawi sheep. Nah, nek napa niku nek yang kambing itu disebutnya goat.
Nah, ini ghanam. Ghanam ini bisa kambing Jawa, itu bisa juga napa niku kambing domba. Jadi datang dua orang pemilik tanaman dan domba protes. Kenapa? Karena keduanya ini punya masalah. Masalahipun nopo? Masalahipun yaitu pemilik kambing telah menemukan bahwa kambing-kambingnya memakan tanaman milik orang lain. Jadi ada kambing-kambing, ada kebun. Nah, kambing-kambing ini memakan tanaman milik petani kebun tersebut. Kita sebutnya peternak kali petani, ngoten nggih. Nah, lalu petani dan peternak ini menghadap kepada Nabi Daud alaihissalam, meminta keadilan. Kenapa? Ini kebun saya ini rusak gara-gara dimakan kambing-kambingnya peternak. Nah, Bapak Ibu, dados Nabi Daud dikapakne niku penak ini. Ditongsen mawon nggih. Dadi kambingnya disembelih dimakan rame-rame nggih. Pripun, Pak? Ngoten, Pak? Nggih, semangat yang belakang niku. Siap buat lauk bulan depan. Nabi Daud alaihissalam membuat keputusan karena kambing-kambing telah memakan tanaman sehingga merugikan petani, pekebun, maka kambing-kambingnya diserahkan kepada petani sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ganti rugi. Pun adil napa dereng ngoten niku? Pun adil napa dereng? Kinten-kinten sing untung petanine napa peternake nek ngoten niku? Petanine dimakan tanamannya dapat ganti kambing-kambing lah, terus peternaknya rugi. Itu apa? Mboten itu napa-napa. Maka begitu keluar, bertemulah petani peternak ini dengan Sulaiman alaihissalam. Sulaiman tanya, keputusan dari ayahanda apa? Nggih dereng nabi nggih. Sulaiman, ini kami yang petani ini dapat ganti kambing-kambing. Sulaiman mendengar itu, wah ini kurang tepat. Niat bapaknya baik tapi kurang tepat. Kemudian Sulaiman berkata, kalau saya yang diminta memutuskan, saya akan membuat keputusan yang berbeda. Ketika itu terdengar oleh Nabi Daud alaihissalam, bapaknya nggih, seorang nabi, seorang raja, seorang bapak, dengar anaknya sing nom niku bilang, wah nanti kalau saya bikin keputusan beda dengan bapak. Kinten nek jenengan bapake niku pripun? Dikapakne ngoten niku. Napa? Untung Nabi Daud mboten jenengan. Tidak dikeplak, tidak dimarahi, malah seneng. Wih, begitu panggil Sulaiman. Maka kemudian Sulaiman dipanggil. Apakah engkau berkata begini-begini? Nggih ayahanda. Lalu kalau engkau di kedudukanku sebagai hakim, bagaimana engkau memutuskan perkara ini? Nah, ini menunjukkan Nabi Daud memang seorang nabi yang adil. Ketika ada orang yang mengatakan akan memiliki keputusan berbeda, tidak langsung disalahkan, malah ditanya, kalau keputusanmu bagaimana? Maka kata Sulaiman alaihissalam, ayahanda, kambing-kambing milik peternak yang telah makan tanaman milik petani akan saya serahkan ke petani untuk sementara waktu. Beda keputusannya, kalau ini serahkan wis ngapa niku putus ngoten nggih. Kalau nafsu mboten, sementara. Maka petani ini boleh mengambil susunya, susu dari kambing-kambing itu. Anaknya, kalau lahir anaknya, maka diambil
dan manfaat lainnya. Maksudipun memenipun kalau ini domba, maka kalau ada kain wolnya boleh dipotong, kan nanti tumbuh lagi. Sementara pemilik kebun disuruh menanam kembali tanaman yang sama di kebun tersebut. Dados pripun Bapak Ibu? Kambing-kambing diserahkan ke petani sementara. Di saat yang sama petaninya diminta nanam lagi. Ketika tanamannya sudah seperti sedia kala saat dimakan oleh kambing-kambing itu, maka kambing-kambingnya dikembalikan ke peternak. Oh, petani lebih Pak, peternak. Adil betul? Adil, karena selama tanamannya belum tumbuh seperti sedia kala, petani mendapatkan ganti rugi berupa susu kambing, kain wol dari domba kalau itu berupa domba, dan anak kalau lahir anak dari domba-domba yang makan tanamannya tersebut. Peternak juga beruntung setelah tumbuh tanaman seperti semula, dia kembali mendapatkan domba-dombanya dan belajar besok lagi kalau gembala jangan di dekat kebunnya orang. Clear mboten ngeten niku? Maka Allah Ta'ala berfirman, maka kami telah memberi kepada Sulaiman alaihissalam pengertian atau hukum yang lebih tepat. Fafahamnaha Sulaiman. Siapa yang bikin Sulaiman pintar Bapak Ibu? Gusti Allah. Terus Bapak Ibu kalau kita ini mau pinter, mau pandai, mintanya kali sinten? Dunganipun pripun? Rabbi zidni ilma. Boleh ditambahi dengan warzuqni fahma. Tapi kalau doa dari Quran cuman pendek. Rabbi zidni ilma. Terus bapak-bapak, ibu-ibu kalau jenengan punya anak, punya cucu masih kecil, masih muda, punya ide dan gagasan, jangan langsung ditolak. Dengarkan dulu. Mungkin idenya si anak muda atau remaja ini jauh lebih baik daripada ide jenengan. Kalau dia punya ide yang baik, dengarkan, praktekkan. Wong Nabi Daud mawon purun kok mosok kita tidak mau. Padahal Nabi Daud itu raja dan nabi, penguasa saat itu saja mau mendengarkan nasihat dari anaknya yang masih kecil atau masih muda. Bahkan pernah ada riwayat nih Bapak Ibu, ini kalau ini riwayat ini kil wa qol ya, tetapi boleh juga kita ingatkan karena ini fafahamnaha Sulaiman. Bapak Ibu, Sulaiman itu pernah ditanya oleh Allah, "Hei Sulaiman, kamu minta apa? Harta? Kalau kamu minta harta dunia ini akan aku berikan kepadamu." Begitu kata Allah dalam riwayat ini. Atau kamu minta wanita, maka wanita tercantik di dunia akan aku nikahkan padamu. Atau kamu minta ilmu, maka ilmu, rahasia ilmu akan aku berikan kepadamu. Nabi Sulaiman milih apa Bapak Ibu? Harta, wanita, napa ilmu. Ini ada yang keempat ya, tahta. Kalau minta tahta akan kuberikan tahta kerajaan kepadamu. Sulaiman alaihissalam memilih ilmu dan ternyata dengan ilmu dari Allah Ta'ala Sulaiman alaihissalam memiliki harta, memiliki tahta dan nanti menikah dengan wanita terbaik di zamannya. Sinten naminipun Bapak Ibu? Ratu Bilqis. Nah, terus Bapak Ibu dari semenjak kecil, dari semenjak muda, Sulaiman alaihissalam tampak kecerdasannya. Dalam riwayat yang lain Bapak Ibu kita ingat nggih, ada dua mak-mak punya bayi.
lalu ngomong bayi bareng-bareng di pinggir hutan. Sedang ditaruh, datang serigala menerkam satu di antara bayi. Maka emak-emak ini rebutan bayi yang tinggal satu. Ngoten nggih. Terus rebutan antara ibu muda dan ibu yang lebih tua umurnya, rebutan anak ini menghadap ke Nabi Daud. Karena si ibu yang tua ini pinter main drama, pinter ngeyel, maka menang ibu yang usianya lebih tua. Maka bayinya diserahkan kepada ibu yang lebih tua. Begitu keluar, Sulaiman komentarnya sama. Kalau saya yang mengambil keputusan, saya akan berbeda. Maka terdengar oleh Nabi Daud, ditanya, apakah kamu bilang begitu? Ya. Bagaimana caramu? Maka kemudian Sulaiman muda meminta pisau, sikin, pisau yang tajam. Dingin apa Bapak Ibu pisaunya? Bunuh, boten Pak, belah Pak. Ini biar adil ibu-ibu, kan kita nggak tahu. Wong zaman itu dari nonton CCTV nggih Pak nggih. Nggak ada bukti kamera, nggak ada videonya, nggak ada buktinya. Biar adil ibu-ibu, ini bayinya kan satu, kita belah jadi dua. Ibu yang lebih tua diem saja, ibu yang lebih muda langsung teriak, jangan. Daripada dibelah jadi dua nanti anaknya mati, mending dibawa oleh si ibu yang lebih tua. Maka kata Sulaiman muda, nah engkau adalah ibu yang asli. Karena ibu yang asli tidak akan tega kepada anaknya. Ini namanya fafahamnaha Sulaiman. Allah berikan kefahaman kepada Sulaiman alaihissalam. Dan Allah berikan teh dan snack kepada jamaah. Jadi silahkan diunjuk tehnya, didahar snacknya. Yang belum dapat harap sabar menanti. Monggo silakan yang sudah dapat boleh diseruput tehnya dan di apa niku didahar. Wah niku ala Eropa Pak. Nggih, amargi niki teng daerah Kauman dados kadang-kadang kayak ala Eropa. Eropa niku tidak makan nasi. Makan niku napa? Roti. Dados niku jenengan niku anu niku diajak panitia biar siap melanglang dunia. Oh, terus minumannya itu bukan, makanannya bukan hanya nasi tapi roti. Alhamdulillah, mirip banget nih bener nih, oke? Oh, gede malah nih roti nih, oh mantep nih. Zaman biyen niku ada cerita nih di zamannya Pak Bu Kartini niku cerita, rakannya cerita itu waktu kita dijajah Belanda itu. Saking miskinnya itu orang itu nggak bisa makan kecuali sekali apa dua kali. Itu saja makannya ini ku nasi, kadang sisa nasi dikeringkan. Atau kalau roti kayak gini nggak ada zaman itu untuk orang Indonesia. Atau pokoknya ala kadarnya. Nah, maka kemudian Kartini menjadi sadar bahwa ternyata yang makan enak hanya segelintir pejabat. Ternyata banyak warga makan dua kali saja susahnya minta ampun. Maka kemudian mulai muncul kesadaran di benak Raden Ajeng Kartini. Setelah menikah menjadi Raden Ayu Kartini. Kan ngoten nggih. Kalau di yang putra Raden Bagus, kalau sudah menikah Raden, kan ngoten. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali ke Sulaiman alaihissalam. Setelah wafatnya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman dados raja diraja. Allah Ta'ala berikan ilmu kepada Sulaiman alaihissalam yang sangat besar. Selain tahta dari kerajaan ayahandanya, kenabian melanjutkan nabi-nabi terdahulu termasuk ayahnya. Itu beliau juga mendapatkan ilmu yang belum pernah ada sebelumnya. Napa niku ilmu nipun?
bisa bicara dengan bahasa binatang. Bahkan juga bisa menundukkan jin dan binatang. Jadi jin-jin itu tunduk takluk kepada perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu kali Bapak Ibu, pasukan Sulaiman yang gagah perkasa, ada pasukan manusia, ada pasukan jin, ada pasukan hewan termasuk burung-burung, itu berbaris rapi seperti biasanya. Kemudian ketika melewati suatu wilayah, itu sebelum lewat, itu Sulaiman alaihissalam itu mendengar suara semut, an-namlah, ratu semut. Ratu semut ini berkata, memerintahkan semut-semut untuk masuk sarangnya. Oke, matur suwun. Untuk masuk sarangnya. Di manakah itu? Kalau jenengan nanti punya peta Baitul Maqdis, itu ada nomornya pun, ada wilayah namanya Asqalan. Nah, di sini nih Pak, ada Gaza naik ke atas itu Asqalan. Nah, di dekat Asqalan itu ada namanya Wadun Naml alias the Valley of Ant alias lembah semut. Nah, jadi perkiraan tempat kejadiannya itu adalah di dekat Asqalan. Asqalan ini kota tempat lahirnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, disitulah ketika mau lewat pasukan besarnya Sulaiman alaihissalam, itu terdengar suara ratu semut. Apa kata ratu semut ini? Ya ayuhan naml. Ini ada dua pendapat nih Bapak Ibu. Okay? Pertama, semut itu memang ratunya perempuan. Pendapat yang kedua, satu semut itu memang namanya namlah, satu semut. Okay? Kalau banyak semut namanya an-naml. Nah, itu menariknya. Jadi kalau jamaknya itu sebagai berpendapat an-naml itu jamak. Ya ayuhan naml, hai sekalian semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke tempat-tempat kalian, ke lubang-lubang persembunyian kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, agar kalian tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya yang gagah perkasa dan mereka tidak menyadari. Biasa nggih Bapak Ibu, pasukan gagah besar nginjak rakyat niku enggak krasa, merasa dirinya hebat. Wajar apa wajar? Sing dolim wajar, nek sing adil mboten. Ini Sulaiman tuh ngajari kepada kita bahwa pasukan yang hebat, pejabat yang hebat itu tidak menginjak-injak rakyat kecil. Fatabassama dhahikan, mendengar itu, jadi ternyata raja yang hebat itu harusnya bisa mendengar jeritan rakyat kecil. Semut-semut itu kan perlambang rakyat yang paling kecil. Sulaiman alaihissalam itu mendengar suara rakyat kecil, semut-semut kecil itu, senyum dia. Min qauliha, dari perkataan si ratu semut tadi. Lalu beliau berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Bapak-bapak yang dados pejabat RT, RW, dukuh, kelurahan dan di atasnya. Nah, ini doa yang penting untuk kita, okay? Jadi kalau kita ini biar biar di puncak kejayaan atau di puncak kekuasaan, kita ingat kisah ini. Maka Sulaiman alaihissalam senyum,
bersyukur atas nikmat Allah bisa mendengar jeritan semut-semut kecil, rakyat kecil itu, lalu berdoa, Robbi auzi'ni, wahai Tuhanku, karuniakan kepadaku an ashkura ni'mataka allati, untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan, an'amta alayya, kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala shalihan tarallah, dan agar aku bisa beramal soleh yang engkau ridhai, wa adkhilni, dan masukkanlah aku bi rahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Nah, ini namanya rakyat apa niku, raja hebat nggih, ngoten niku Bapak Ibu nggih. Orang hebat, pejabat hebat, raja hebat itu bisa mendengar jeritan rakyatnya yang paling kecil, bahkan sekecil semut. Dengan semut pun harusnya bersikap adil, bersikap mengayomi. Maka mendengar itu Sulaiman menghentikan pasukannya, berhenti dulu, biarkan semut-semut masuk ke liangnya. Maka ketika semut-semut sudah aman masuk ke liangnya, barulah pasukan berjalan lagi. Pripun Pak, Bu, cocok mboten niki? Oke, ini baru namanya pejabat top, pejabat yang hebat, pejabat yang mencintai, mengayomi rakyat kecil. Maka bayangkanlah Bapak Ibu, kisah Nabi Sulaiman atau nama Sulaiman paling banyak disebut di surat An-Naml ini. Jadi raja yang paling hebat disebut paling banyak di surat yang menceritakan satu di antara jenis binatang paling kecil yang kalau kita lewat mawon, bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau kondur kan kadang nggak memperhatikan ya. Pokoknya asal pakai sandal, asal jalan, padahal mungkin ngelindes semut. Nah, ini kalau pengen latihan kayak Nabi Sulaiman, nanti kalau lihat semut tolong jangan diinjak, tapi dijaga, dirawat sesuai kemampuannya. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini kisah yang lain yang perlu kita sebut adalah kehebatan Sulaiman dalam dakwah. Beliau punya pasukan, salah satunya anggota pasukannya namanya burung hudhud. Jenengan gadah hudhud mboten? Dereng nggih. Yang belum tahu nanti silakan ke Gembiraloka. Kelihatannya wonten nggih Gembiraloka nggih? Enten mboten burung hudhud di Gembiraloka? Wonten nggih? Nah, nanti silakan dicek. Nah, hudhud ini kelebihannya apa Bapak Ibu? Kelebihannya bisa menemukan sumber air. Maka hudhud diperintah oleh Sulaiman untuk mencari sumber air. Ternyata sampai jauh di Yaman. Allahu Akbar. Dari Baitul Maqdis ke Yaman itu kan ratusan kilometer nggih. Tapi memang takdirnya begitu. Di Yaman dia temukan ada kerajaan namanya Sabah, ada ratu namanya Bilqis di dalam tafsir. Ratu Bilqis atau Balqis ini ternyata nyembah berhala. Padahal zaman itu makmur luar biasa, lah kok yang disembah berhala. Maka hudhud lapor ke Sulaiman alaihissalam. Sulaiman kemudian menulis surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka ada riwayat yang pertama kali menulis surat dengan kata Bismillah adalah Sulaiman alaihissalam. Meminta kepada Ratu Sabah beserta kaumnya untuk masuk Islam. Ternyata Ratu Sabah ini pinter apa bodoh Bapak Ibu? Pinter. Dia rapat beserta para menterinya. Kok ini ada surat tiba-tiba datang dari langit, mak berduduk pleng, nggak jelas siapa pengirimnya. Ini kan ratu ini kan mikir, lah kalau ada surat tidak jelas pengirimnya datang dari atas masuk ke istana pribadinya, ini berarti nggak main-main yang ngirim. Dia nggak bayangkan yang ngirim itu burung.
Maka dia menduga ini raja ini mungkin raja hebat. Maka kata dia, daripada kita perang dan kemungkinan kalah, nanti menderita rakyat kita, lebih baik kita kirim hadiah. Maka Ratu Saba ini mengirim hadiah untuk mengecek seberapa hebat Sulaiman yang telah mengirim surat. Sulaiman juga nggak kalah hebat, memang dia raja, pintar, cerdas. Maka Sulaiman alaihissalam meminta agar dibangun istana yang megah yang membuat takjub para utusan Saba. Betul, begitu utusannya datang lalu pulang melapor ke ratunya, itu kerajaannya luar biasa, kita ini nggak ada apa-apanya. Maka mendengar itu gemetarlah Ratu Bilqis, pengen lihat sendiri. Begitu Ratu Bilqis pengen lihat sendiri, maka Sulaiman bikin kode lagi, bikin istana, bawahnya air mengalir, atasnya kaca yang kokoh. Kemudian beliau rapat dengan para pembantunya, siapa di antara kalian bisa memindahkan, nama Bapak Ibu, singgasana Ratu Bilqis ke sini. Maka Ifrit bilang, wahai baginda, jenengan duduk berdiri, begitu jenengan berdiri, singgasana sampai di sini. Hebat teman-teman, Pak? Kalah hebat. Dengan abdun min ibadina atainahu ilma, Allah telah berikan ilmu kepada satu di antara hamba kami. Pendapat pertama Bapak Ibu, itu adalah menterinya atau pembantunya Sulaiman. Pendapat kedua, itu Sulaiman sendiri. Makanya nggak disebut namanya, karena nggak ada yang bisa, Sulaiman sendiri yang akan memindahkannya. Itu pendapat yang kedua. Allahu a'lam bishawab. Karena kan mosok ada manusia di zaman itu lebih hebat dari Sulaiman, kan aneh nggih. Normalnya maka pendapat yang kedua ini dipakai oleh sebagian ahli tafsir. Itu ya Sulaiman sendiri, karena tidak ada yang lebih hebat daripada Sulaiman. Karena hebatnya jin berdiri, hebatnya hamba Allah ini sekedipan mata ting langsung singgasananya pindah. Maka Bilqis datang melihat singgasananya sudah gemeter dia. Tapi dia pintar. Ini seperti singgasanaku. Dia bilangnya seperti ka'annali, seperti milikku. Padahal memang benar miliknya. Cuma dia ragu-ragu. Mosok singgasana saya di Yaman pindah sekejapan mata. Kemudian yang kedua, ketika melihat sungai, maka dia cincing. Ternyata setelah cincin dia lewat, itu bukan sungai. Akhirnya melihat kebodohannya sendiri, Ratu Bilqis masuk Islam. Maka Bapak Ibu sekalian, ini PR bagi kita, nggih. Kalau kita ini negeri kaya raya seperti Indonesia ini, perlu memikirkan dakwah secara sungguh-sungguh, sehingga raja lain, penguasa dari negeri lain itu bisa hormat dan bekerja sama kebaikan dengan Indonesia. Nah terakhir nih, saya tanya Bapak Ibu, pusat kerajaan Sulaiman yang hebat luar biasa itu di mana Bapak Ibu? Pusat kerajaannya teng pundi? Jangan Israel Pak, Israel itu nggak pernah ada Pak ya. Ini negara yang tidak jelas itu. Teng pundi? Palestina itu pun nama pemberian Inggris Pak. Kalau pemberian Rasulullah nama ini pun apa? Baitul Maqdis. Pusatnya di mana? Sebagian ulama mengatakan pusat kerajaan Sulaiman alaihissalam di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Nah, ini penting untuk kita catat. Jadi para nabi itu paling seneng kalau berkuasa dan menjadikan tempat kekuasaan paling utamanya di masjid. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau riwayat ini benar, maka Masjid At-Tahkim dan masjid-masjid yang lain harus melahirkan para pemimpin-pemimpin besar selanjutnya mengikuti jejak Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Moga-moga termasuk masjid kita ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ini hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah hingga akhir hayat kita.
Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.